Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvayanti dengan NIM 24650214 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah struktur data. Di sini saya akan membahas 4 materi yang pernah dibawakan dalam mata kuliahnya, yaitu yang pertama tipe data, yang kedua variabel, ketiga seleksi, dan yang keempat perulangan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tipe data. Tipe data adalah suatu pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel dan bagaimana nilai tersebut akan digunakan dalam program. Ini membantu kompiler memahami cara mengalokasikan memori dan melakukan operasi yang sesuai pada data. Contoh-contoh dari tipe data itu yaitu 1. Int, digunakan untuk menyimpan bilangan bulat atau bilangan tanpa pecahan. Contohnya int usia. Yang kedua, float. Float digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau bilangan desimal dengan presisi rendah. Contohnya float tinggi. Yang ketiga, double. Digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan dengan presisi lebih tinggi dibandingkan float. Contohnya double berat. Yang keempat, char. Char digunakan untuk menyimpan satu karakter. Contoh, char huruf A. Yang kelima, bold. Digunakan untuk menyimpan nilai boolean atau benar atau salah. Contoh, bold is mahasiswa sama dengan true. Yang kedua, kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data yang nilainya bisa berubah selama program berjalan. Variabel memiliki nama, identifier, dan tipe data yang menentukan jenis data yang bisa disimpan. Contohnya, int usia. Mendeklarasikan variabel bernama usia dengan tipe data integer atau bilangan bulat dan menginisialisasinya dengan nilai. Pengertian variabel yaitu wadah penyimpanan. Variabel berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data di dalam memori komputer. Contohnya deklarasi variabel itu yaitu 1. Int usia. Int usia ini untuk mendeklarasikan variabel usia bertipe integer. Yang kedua, double tinggi. Untuk mendeklarasikan variabel tinggi bertipe double atau bilangan pecahan. Yang ketiga, char jenis kelamin. Untuk mendeklarasikan variabel jenis kelamin bertipe char atau karakter. Yang keempat, std atau string nama untuk mendeklarasikan variabel nama bertipe string atau teks. Jenis-jenis tipe data variabel itu ada dua. Yang pertama itu int bilangan bulat. Yang kedua itu double bilangan pecahan. Beralih ke pembahasan yang ketiga yaitu seleksi. Seleksi atau pernyataan kondisional adalah cara untuk mengontrol alur program berdasarkan kondisi tertentu. Pernyataan ini memungkinkan program untuk mengambil keputusan dan mengeksekusi blok kode yang berbeda tergantung pada apakah suatu kondisi bernilai benar atau salah. Contoh umum dari pernyataan seleksi adalah if else, dan switch case. Pernyataan if digunakan untuk mengeksekusi blok kode hanya jika kondisi yang diberikan bernilai benar. Contohnya, if kondisi. Yang kedua, pernyataan if else. Pernyataan if else memungkinkan kita untuk mengeksekusi satu blok kode jika kondisi benar. Contohnya, if kondisi, kode yang akan dieksekusi jika kondisi benar. Yang kemudian else, kode yang akan dieksekusi jika kondisi salah. Yang ketiga, pernyataan switch case. Pernyataan switch case digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode berdasarkan nilai dari suatu variabel. Contohnya, switch variabel, case nilai 1, kode yang akan dieksekusi jika variabel sama dengan nilai 1. Break, kemudian case nilai 2,
Kode yang akan dieksekusi jika variabel sama dengan nilai 2. Kemudian break dan default. Kode yang akan dieksekusi jika variabel tidak cocok dengan salah satu case. Yang ketiga, kita beralih ke perulangan. Yang keempat, perulangan atau looping adalah suatu proses untuk mengeksekusi suatu blok kode secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan digunakan untuk menghemat penulisan kode dan menyederhanakan proses yang dilakukan berulang kali. Contoh dari perulangan itu yaitu 1. For loop digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui. Contohnya itu for inisialisasi kondisi increment atau decrement kode yang diulang. Kemudian itu yang kedua itu contohnya contoh while loop, yaitu include iStream using namespace std in main in 1 while i sama dengan 3 cout angka return. Yang ketiga itu contoh do while loop. Contohnya itu contoh do while loop itu dia kayak include iStream using namespace std, kemudian in main in i sama dengan 1 do cout while kemudian return. Kapan menggunakan masing-masing kode tersebut, yaitu saat jenis loop kapan digunakan. For jika jumlah perulangan sudah diketahui, while jika jumlah perulangan tidak diketahui pasti, do while jika ingin menjalankan minimal sekali lalu dicek. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai materi yang pernah dibawakan dari mata kuliah struktur data. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.